Selamat datang kembali di materi Quantum Espresso menggunakan Burai. Sekarang kita akan lanjut materi pokok pembahasannya itu mengenai sifat magnetik. Bagaimana kita menentukan sifat magnetik suatu bahan, apakah nanti dia memiliki sifat magnet atau tidak, lalu arahnya nanti kemana dan besarnya itu seperti apa. Nanti materinya akan dibagi beberapa bagian. Ini untuk yang pertama itu tentang polarisasi spin. Kalau kita berbicara tentang partikel, tentunya dia memiliki tiga buah uh, sifat, yaitu sifat dari masanya, beratnya itu seperti apa, lalu muatannya itu nilainya positif atau negatif atau netral, dan juga nilai dari spinnya. Nah, sifat dari spin ini akan menentukan sifat magnetik dari suatu bahan. Kalau misalkan semua elektronnya berpasangan, misalkan maka nanti dia akan sifatnya itu non magnetik atau tidak memiliki sifat magnet. Tapi kalau misalkan elektronnya tidak semuanya berpasangan, nanti dia memiliki sifat magnetik karena ada satu buah yang tidak berpasangan yang akan mencari untuk berpasangan dengan yang lainnya. Tapi kalau misalkan tetap tidak bisa, nanti dia akan menjadi sifat magnetiknya. Nah, sifat magnetisasi dari suatu bahan itu nanti akan ditentukan dari jumlah spin yang ada di dalam kristalnya atau unit cellnya. Itu nanti kalau ditotalkan nilainya, kalau misalkan 0 berarti non magnetik, kalau misalkan positif atau negatif berarti nanti bisa ferromagnetik, bisa anti ferromagnetik. Itu bergantung dari nanti kombinasi dari spin-spinnya itu arahnya kemana. Dan ini yang kunci untuk menentukan sifat magnetiknya. Nah, hal yang penting dari sifat magnetik tentunya adalah orientasi spin. Kemanakah spin ini mengarah? Apakah ke atas, atau ke bawah, atau ke kanan, ke kiri, atau ke arah yang lain. Sehingga nanti hal yang penting ketika dalam definisikan sebuah sifat suatu magnetik dari bahan itu kemanakah arah spinnya, yang penting itu, dan berapa besarnya. Berapa besarnya, kecil atau besar. Kalau besar berarti sangat magnetik, kalau kecil berarti lebih mendekati tidak magnetik. Nah, dalam quantum espresso ada tiga buah setting untuk menentukan arah dari polarisasi spinnya itu. Yang pertama itu adalah setting untuk non polarized. Itu maksudnya tidak memiliki orientasi spin. Ini yang biasanya kalau default itu biasanya dia lebih ke S-nya sama dengan 0. Jadi dia tidak memiliki sifat magnetik untuk perhitungan awal gitu. Tapi kita bisa mengeset arah magnetik. Yang pertama itu setting collinear. Collinear ini dibatasi si spinnya itu hanya pada sumbu Z saja, sumbu Z positif atau sumbu Z negatif. Lalu untuk yang non collinear ini lebih bebas karena tidak dibatasi seperti yang collinear ini. Non collinear ini bisa ke arah sumbu X, Y, dan Z sehingga nanti arahnya bisa sebebas mungkin yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, kalau dari sisi perhitungan nanti untuk non polarized tentu sangat ringan, dan semakin ke non collinear itu sangat berat perhitungannya. Nah, lalu ada setting yang kedua yaitu untuk mengunci dari si nilai spin-spin dari si atomnya itu. Jadi setting fixed magnetization. Kalau non berarti nanti si quantum espresso akan mencari solusi arah yang paling arah dan nilai besarnya yang memiliki nilai energi paling rendah. Kalau misalkan belum rendah, nanti dicari terus, diubah-ubah, misalkan sudutnya diubah atau besarnya dirubah sampai nilainya minimum oleh quantum espresso secara otomatis. Tapi kita bisa juga mengeset secara manual, yaitu dengan mengeset total dari magnetisasi dari unit cellnya itu kira-kira berapa kita bisa set, sehingga nanti M-nya itu nilainya suatu konstanta yang kita set sendiri. Atau setiap atomnya kita set satu-satu nilai spinnya itu berapa sih, ya momen spinnya. Jadi nanti atom 1 di set nilainya berapa, atom 2 di set nilainya berapa, dan seterusnya. Lalu juga hal yang penting ketika kita melakukan perhitungan sifat magnetik itu adalah key point-nya itu harus jauh lebih besar daripada key point yang hanya melibatkan muatan saja. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita setidaknya
membuat menjadi ada spin up dan spin down, itu key point-nya itu nanti akan dibagi untuk spin up dan spin down. Apalagi kalau non collinear nanti ada spin up, spin down, ada yang ke depan, ke belakang, dan kanan kiri gitu. Jadi nanti akan dibagi lebih banyak lagi sehingga resolusi dari key point-nya itu tidak mencukupi, sehingga kita perlu tingkatkan lebih besar lagi key point-nya seperti itu. Nah, kunci dari perhitungan polarisasi spin ini itu tetap di total energi. Total energi yang paling rendah itu adalah keadaan yang paling diinginkan atau paling stabil gitu dari suatu bahan tertentu. Jadi contohnya kalau misalkan saya hitung keadaan non polarized, itu nanti energi totalnya berapa, nanti collinear energi totalnya berapa, dan seterusnya. Kita pindah dulu untuk melihat menu dari dari si burainya itu sendiri. Kalau kita misalkan mau menghitung magnetisasi, kita pakai contoh kita di My Project seperti biasa, example C file, lalu pilih yang besi saja yang untuk yang lebih sederhana. Ini atomnya ada 2, yang di sudut dan yang di tengah. Nah, untuk setting di magnetisasi itu ada di magnetisasi yang di bawah ini. Nah, ini kita klik. Nah, defaultnya itu collinear kalau untuk yang besi ini, karena dia memiliki sifat magnetik. Tapi untuk yang non polarized, kalau misalkan non polarized kita set, maka nanti di sini atomic magnetization-nya itu 0 atau tidak bisa di set di sini, karena memang tidak memiliki spin. Tapi kalau kita collinear, di sini magnetization-nya ada, tapi hanya di sumbu Z saja. Bisa Z positif atau Z negatif. Lalu kalau kita non-collinear, ini nanti derajat kebebasannya lebih banyak di sumbu X, Y, dan Z, dan nilainya bisa plus atau minus seperti itu. Nah, kalau untuk yang fixed magnetization, ini kalau tidak di set berarti dia akan dicarikan solusinya oleh quantum espresso. Tapi kalau tidak, ini berarti non gitu defaultnya. Tapi kalau misalkan kita set untuk total, nanti kita bisa arah sumbu X-nya itu di kunci berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Untuk yang collinear aja dulu. Kalau totalnya berapa, nanti total di sumbu Z-nya itu berapa gitu. Kita misalkan setnya 1,0. 1,0 berarti nanti dipaksa untuk nilainya segitu. Tapi kalau untuk yang atomic, ini nanti berdasarkan input dari magnetisasi yang sebelumnya. Atau di sini kita set 0,5, jadi nanti akan dipaksa 0,5, tidak akan dirubah-rubah lagi oleh quantum espresso-nya. Tapi ini cukup jarang untuk mengeset fix, hanya untuk keadaan khusus saja gitu. Nah, yang di sini, yang di bawah ini, atomic magnetization, itu kalau kita set berapapun nilainya, kalau tidak difixkan, itu berarti sebagai tebakan awal. Misalkan awalnya itu 0,2, nanti quantum espresso akan mencari kira-kira 0,2 itu energinya paling rendah atau tidak. Bisa jadi lebih tinggi lagi nanti, atau lebih rendah lagi dari 0,2 nilainya. Yang beda aja di sana. Kalau misalkan kita non, berarti nanti dia akan diganti-ganti. Tapi kalau kita set fix, mau total atau atomic, itu nanti akan di set, tidak akan boleh berubah di sini. Kalau yang atomic, kalau yang total, ininya boleh berubah, tapi ininya yang tidak boleh berubah, yang magnetisasinya. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke PPT-nya. Nah, kalau kita hitung, misalkan non polarized itu nilai energi totalnya sekian, minus 658,44 Rydberg. Lalu ketika kita set untuk yang collinear dengan tebakan awal 0,2 μB, itu energinya sekian gitu. Jangan kesana dulu. Ternyata kalau sekilas di sini bisa kita lihat bahwa untuk yang collinear ini lebih rendah nilainya, yaitu yang asalnya 0, bedanya desimalnya itu 0,44, bukan beda desimal, tapi di desimalnya itu 0,44, sekarang jadi 0,52. Jadi lebih rendah di sini.
Jadi dia lebih memilih untuk memiliki orientasi spin. Kalau secara kasarnya seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan tebakan 0,2 μb, itu nanti akan dicari secara otomatis kalau tidak difikskan gitu ya. Dan totalnya itu akhirnya itu nilai spin yang paling stabil itu adalah 2,24 μb. Kalau misalkan kita tebakan awalnya kita ubah jadi minus, tetap minus 2,24 μb. Yang bedanya hanya arahnya saja. Tapi kalau misalkan kita perbesar, misalkan tebakannya 3, ini juga masih sama, tetap akan kembali lagi ke 2,24, bisa positif atau bisa negatif, karena kalau untuk hanya satu spin saja itu tidak masalah, tetap di 2,24 μb gitu. Jadi ini menandakan bahwa quantum espresso cukup bagus untuk mencari solusinya, jadi dia tidak terjebak di nilai-nilai yang berbeda gitu. Ketika kita set initial conditionnya berbeda gitu, tetap nilainya segini. Nah, kita bisa mengeset juga, bukan mengeset, maksudnya kita bisa memvariasikan struktur dari kristalnya. Kan kalau yang ini itu struktur kristalnya itu A, B, C-nya itu sekitar 2,8 Armstrong. Jadi kalau kita relaksasi spinnya itu, jadi ini sama saja dengan relaksasi spinnya kita ubah-ubah, dan yang energi yang paling rendah itu 2,24 μb. Tapi kalau misalkan kita perkecil si lattice-nya, kita paksa perkecil, itu nanti magnetic moment-nya juga akan semakin mengecil. Dan kalau kita perbesar, itu akan ikut memperbesar juga. Jadi hubungannya itu cukup linear. Walaupun ini kita belum tahu apakah linear atau kuadrat atau seperti apa polinomialnya. Tapi struktur kristal membesar, magnetic moment membesar. Dan struktur kristal mengecil, magnetic moment mengecil. Seperti itu. Nah, kita juga bisa mencoba-coba untuk non-collinear. Contohnya, ini arah polarisasinya ke sumbu X saja, ini ke sumbu Y saja, atau sumbu Z saja. Jadi nanti kita set yang sebelumnya di burai ini, di burai saya pindah dulu. Jadi kalau non-collinear itu kan kita bisa set defaultnya itu yang di sini, misalkan yang X-nya saja, kalau yang Y-nya 0 dan Z-nya tebakan awalnya 0. Seperti itu. Jadi 0,2 0 0. Nah, jadi di sini 0,2 0 dan 0. Tapi kita bisa juga mengeset untuk yang polarisasi ke arah Y dan Z. Jadi yang pentingnya adalah yang kalau yang Y-nya tebakannya itu kita buat positif. Kalau untuk yang Z, yang sumbu Z-nya itu kita buat positif. Nah, hasilnya seperti ini, dan ternyata nilainya itu hampir sama semuanya. Bedanya hanya di desimal ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 dan 8 bedanya. Dan juga kalau dibandingkan dengan yang collinear itu nilai energinya hampir sama juga, sampai 553 di sini itu masih sama. Jadi dia orientasinya walaupun kita ubah-ubah, tapi ternyata karena sebetulnya jarak antara atomnya itu sama, maka nilai dari spinnya itu nanti akan tetap menghasilkan energi yang sama gitu. Karena strukturnya ini sangat sederhana sekali. Tapi kalau misalkan strukturnya sudah rumit, belum tentu ke arah sumbu X, Y, dan Z akan menghasilkan energi yang sama. Seperti itu. Nah, di sini kenapa ini sama? Karena nilai ABC-nya itu sama. Sehingga nanti orientasi spin kemanapun juga itu tetap sama. Nah, kita coba hal yang berbeda. Bagaimana kalau kita ubah ke arah XY, XZ, dan XYZ gitu. Kita ingin lihat bagaimana total energinya seperti apa. Jadi nanti ini arah-arah bidang gitu. XY, XZ, dan XYZ. Seperti itu. Nah, ternyata kalau kita hitung energi totalnya tetap sama juga. Berarti memang di sini walaupun arahnya jadi diagonal, itu tetap total energinya itu atau arahnya itu tetap masih ya sama itu secara total energinya. Jadi
mau kemanapun arahnya dia sebetulnya stabil gitu, seperti itu. Dan nilai momen magnetnya terakhirnya itu tetap 2,24 MeV, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh perhitungan waktunya. Jadi kalau misalkan kita menghitung menggunakan non polarized, collinear dan non collinear, itu berbedanya cukup jauh. Yang ini hanya 0 menit, ini 2 menit, ini jadi non collinear menjadi 10 menit dan 9 menit. Seperti itu. Nah, untuk non polarized tentunya kita sudah tahu bahwa ini adalah 0 MeV atau totalnya itu 0. Dengan MeV itu adalah sebuah ya di sini perhitungan antara H bar dibagi 2 M massa elektron, seperti itu. Nah, kalau untuk yang collinear, hasil perhitungannya bisa kita lihat itu adalah misalkan kan karena yang besi tadi itu ada 2 buah atom, maka nanti kita atom pertama itu nilai berapa dan atom kedua itu nilainya berapa, seperti itu. Nah, magnetisasinya itu ada di sini 2,2390, jadi sekitar 2,24. Dan untuk total magnetiknya dan absolute magnetisasinya juga bisa kita lihat di data dari hasil perhitungannya. Kita pindah dulu ke data hasil perhitungannya. Ini saya sudah menghitung. Jadi kalau untuk yang collinear itu di sini kita hasil resultnya. Untuk melihat datanya itu di log ini. Jadi kita biasanya pindah dulu ke paling bawah supaya memudahkan. Ini di posisi jobs done, itu berarti sudah selesai. Lalu kita scroll, nah ke atas ini ada total magnetization dan absolute magnetization. Yang penting sebetulnya total magnetization. Kalau absolute itu kalau ada plus dan minus itu dibuat positif semuanya, diabsolutkan. Jadi nilai total magnetisasinya itu 4,38 bor magnetik per sel. Dan kalau untuk melihat nilai momen setiap atomnya itu ada di sini. Magnetic moment per site. Atom 1 muatannya berapa, magnetisasinya berapa. Atom 2 muatannya berapa, magnetisasinya berapa. Seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang sebelumnya dijelaskan di sini. Nah, untuk yang collinear itu nanti hasilnya agak berbeda karena setiap atom itu bukan hanya memiliki nilainya saja, tapi memiliki arahnya. Jadi nanti ada atom 1 itu magnetisasinya nilainya berapa? 2,23 pada sumbu X, pada sumbu Y 0, pada sumbu Y 0. Lalu kalau di koordinat polar itu nanti ada R, theta, dan P. Ini nilai R-nya itu adalah nilai magnetisasinya, momen magnetnya 2,23. Lalu ini di arah theta itu 90 derajat dan di arah P-nya itu 0 derajat. Sedangkan kalau untuk yang di sini sama juga, yang atom yang kedua nilainya sama gitu. Jadi tidak berbeda karena ini masih setting semua atom itu arahnya disamakan. Jadi kalau kita kembali lagi ke Burai, saya juga sudah menghitung di sini karena cukup lama juga perhitungannya. Jadi di result log kita ke bawah. Ini posisi jobs done. Ini total magnetization-nya di arah sumbu X, Y, dan Z. Jadi dipisahkan. Kalau absolute magnetization ini sudah total keseluruhan. Nah, di sini yang membedakan itu adalah reportnya atau hasil perhitungannya itu untuk atom nomor 1 itu nanti berapa nilai magnetisasinya atau momen magnetnya. Ini pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, dan di koordinat polar itu seperti apa. Sama untuk yang atom 2 magnetisasinya atau momen magnetnya dan di sumbu polarnya seperti apa. Seperti itu sekilasnya. Ya, ini sudah dibahas.
Nah, ini total magnetisasi. Untuk yang non kolinear tentunya kita ingin tahu, karena tetap ingin tahu arahnya itu kemana sih. Jadi nanti total magnetisasinya harus dipisahkan seperti ini. Jadi bisa tahu, oh ternyata ke sumbu X atau ke sumbu Y atau ke sumbu Z gitu lebih dominannya. Seperti itu. Untuk kalau kita set, ini salah satu contoh kalau kita set ke non kolinearnya di sumbu Z, itu nanti magnetisasinya itu untuk X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya yang ada 2,23. Dan nanti untuk di koordinat polarnya itu R-nya tetap sama, hanya sudutnya yang berbeda. Sudutnya itu di P-nya itu jadi 360 derajat. Ini tetap 0 juga. Dan yang di sini juga sama. Sama halnya ketika kita ubah non kolinearnya untuk XY, itu bedanya sekarang magnetisasinya itu dipisah jadi dua, sumbu X dan sumbu Y. Ternyata bagiannya itu untuk di sumbu X-nya itu 1,58 dan sumbu Y itu 1,58. Tapi kalau secara total R-nya tetap 2,23 dan sudutnya itu di 90 derajat di theta-nya dan 45 derajat di Pi-nya. Dan untuk yang atom nomor 2 pun sama seperti itu. Jadi yang beda itu antara sumbu X dan ini Y harusnya itu 45 derajat. Kalau untuk kita coba lagi untuk yang sumbu X, Y, Z, itu nanti dibagi-baginya jadi bagi 3, 1,29, 1,29, 1,29 untuk X, Y, Z, dan untuk R-nya tetap. Jadi walaupun ini dibagi 3, tapi sebetulnya nilainya tetap sama. Yang berbeda itu sudutnya saja. Di sini sudutnya jadi 54 bukan 45, dan yang Pi-nya itu 45. Seperti itu. Jadi yang penting itu adalah kalau kita berpikir tentang bagaimana sih orientasi spin dari suatu bahan, itu tetap kita harus melihat dari total energinya. Apakah total energinya itu rendah atau tinggi gitu. Jadi lalu dilihat dari desimal awalnya saja, karena desimal yang di ujung itu hanya perhitungan akurasi gitu. Tapi biasanya sudah terlihat di desimal awalnya saja. Seperti itu. Untuk video kali ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.